Halo adik-adik sekalian, marilah kita lanjutkan materi tadi. Kita ulang dari awal, lipatan dan gejala perlipatan, fold and folding. Gejala perlipatan terjadi karena adanya gaya tektonik yang menekan secara horizontal pada suatu lapisan batuan. Bagian-bagian yang membentuk struktur lapisan: asinkline, yaitu yang berbentuk cekung ke atas; antikline, yaitu yang berbentuk cembung ke atas; sayap atau lem, yaitu bagian yang miring dimulai dari antikline sampai sinkline. Bagian lipatan-lipatan: sinkline, antikline, sayap. Bentuk-bentuk lipatan antara lain lipatan tegak, lipatan condong, lipatan rebah. Ini yang tegak, yang condong, ini yang rebah. Oke, kita lanjutkan. Sesar atau patahan. Sesar yaitu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran. Bagian-bagian sesar: dawir, bidang sesar, garis sesar, atap sesar, alas sesar. Gambarnya jenis-jenis sesar: sesar normal atau normal fault, sesar naik atau level fault, miringannya antara 45 dan 30. Sesar naik kemiringan kurang dari 30 disebut thrust fault. Sesar mendatar atau strike slip fault. Sesar normal bentuknya seperti ini. Sesar naik bentuknya seperti ini. Sesar mendatar. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Rekahan atau kekar join. Berdasarkan cara pembentukannya terdapat dua jenis rekahan. Yang pertama shear atau compression joint, yaitu rekahan yang disebabkan oleh tekanan. Yang berikutnya tension joint atau kekar tegangan, yaitu rekahan yang disebabkan oleh tarikan. Untuk muka bumi akibat tenaga endogen, tenaga dari luar bumi. Degradasi, yaitu tenaga eksogen yang bersifat mengikis muka bumi. Berdasarkan penyebabnya, tenaga degradasi dibedakan atas: A. Pelapukan. Menurut penyebabnya, pelapukan dibedakan menjadi A. Pelapukan biologis, pelapukan organik disebabkan oleh makhluk hidup. Berikutnya pelapukan fisika, pelapukan mekanik terutama disebabkan oleh pengaruh cahaya matahari dan perubahan temperatur. Berikutnya pelapukan kimia, merupakan peristiwa penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimia massa batuan. B. Gerakan massa atau mass wasting. Gerakan massa dapat dibedakan menjadi tanah longsor karena tanah tidak ditumbuhi tanaman. Berikutnya tanah mengalir karena tanah sudah jenuh air. Berikutnya rapat tanah, yaitu gerakan tanah secara lambat ke arah bawah. Erosi. Erosi merupakan peristiwa perpindahan material yang mengalami pelapukan dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan penyebabnya, erosi dibedakan menjadi pertama, erosi oleh air, erosion. Erosi oleh es, glacier. Erosi oleh angin, deflasi. Erosi oleh air laut, abrasi. B. Agradasi. Terdiri dari sedimentasi. Sedimentasi merupakan pengendapan material yang dibawa oleh angin, air, atau glacier. Berdasarkan tempat dan tenaga yang mengendapkannya, sedimentasi dibedakan menjadi sedimentasi fluvial, yaitu oleh sungai; sedimentasi oilis, sedimentasi terestrial, yaitu oleh angin;
sedimentasi laut, marine sedimentation, yaitu pada pantai. Cara ciri bentang alam akibat proses pengikisan. Wilayah kikisan. Ciri wilayah kikisan: memiliki lereng yang miring dan lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Alur erosi merupakan tanda adanya pengikisan. Lapisan tanah yang menutupi batuan induk relatif tipis. Daerah yang terkikis menjadi tidak subur. Pengikisan pada dataran rendah berjalan lambat. Dilihat dari ketinggiannya, wilayah kikisan dapat dikelompokkan menjadi wilayah dataran rendah 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut, wilayah pertengahan 100 sampai 500 di atas permukaan laut, wilayah pegunungan 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, deep, wilayah pegunungan tinggi lebih dari 1000 meter di bawah di atas permukaan laut, wilayah endapan. Jadi wilayah endapan. Step yang pertama, terbentuknya daerah cekungan atau dataran di sekitar daerah yang tinggi, memiliki kedalaman tanah yang relatif tebal dan dalam. Biasanya wilayah endapannya adalah daerah yang subur. Adanya stratifikasi lapisan tanah. Kadang ditemukan fosil makhluk hidup. Dampak degradasi lahan. Terjadinya perubahan kondisi iklim. Hilang atau punahnya spesies yang ada di dalam hutan. Hilangnya berbagai jenis spesies makhluk hidup. Banjir atau kekeringan. Berkembangnya masalah kemiskinan. Terjadinya erosi yang sangat intensif pada lahan. Hilangnya keuntungan yang seharusnya bisa didapat dari hutan. Bentukan hasil pengendapan antara lain. Delta merupakan hasil pengendapan sungai. Tanggul sungai yang terdapat di tepi sungai. Tanggul pantai. Beting yaitu endapan di tengah sungai. Gosong sama seperti beting namun kadang gosong tidak nampak. Meander yaitu belokan sungai 180. Sungai mati, Oxbow Lakes. Degradasi lahan dan dampaknya terhadap kehidupan. Degradasi lahan terjadi karena adanya faktor manusia karena aktivitasnya yaitu meliputi penebangan hutan secara besar-besaran, perusahaan lahan akibat manusia tidak dapat menjaga lingkungannya, pertumbuhan penduduk yang tinggi, aktivitas pertanian yang seringkali tidak cocok dengan kondisi lahan, pembukaan lahan di daerah pegunungan, lahan bekas pertambangan yang dibiarkan begitu saja, faktor alam, bencana alam, iklim, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Sampai di sini materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga besok dapat mengerjakan ulangan dengan baik. Terima kasih.